Berani Aspirasi dengan saya Lita dan gue Zahra. Dan selama sekiranya kurang lebih 20 menit ya bro, kurang lebih saya dengan Luna akan menemani kalian. Dan pastinya juga kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan bintang tamu spesial kita. Ya bisa dibilang sama pemain kedubes. ya benar sekali. Dan ini dia Ayu, salah satu pemenang 12 Awards 2022. Oke, bisa perkenalan diri dulu Ayu, biar yang udah kenal jadi kenal dan yang udah kenal jadi makin kenal. Benar banget. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Sari Nuraini, selaku Duta Bahasa SMA Negeri 12 Kota Bekasi periode 2024. Ngomong-ngomong duta bahasa, gimana sih perasaan Ayu setelah terpilih menjadi duta bahasa? Pastinya yang pertama kaget ya, karena nggak nyangka bisa ada di titik ini. Sama pastinya aku senang banget bisa terpilih menjadi bagian dari putra-putri dan duta di SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Wow, duta bahasa ya. Bisa dijelasin sedikit mungkin ke teman-teman ya. Apa sih duta bahasa itu? Secara kan duta terus bahasa ya. Orang-orang mungkin gini mas. Apa sih kerjaan dari duta bahasa itu? Apakah seorang duta bahasa itu dibentuk untuk bisa berbahasa asing atau gimana nih ceritanya? Oke, menurut aku sendiri duta bahasa itu gimana kita mensosialisasikan tata bahasa kita gitu. Gak harus kayak kita harus bisa bahasa Inggris, tapi itu adalah poin plusnya lagi lah gitu untuk duta bahasa sendiri. Dari Ayu sendiri, kenapa sih mau mengikuti ajang 12 Awards itu? Apakah emang dari kemauan diri sendiri atau ada keterpaksaan dari teman-teman kelas yang menunjuk Ayu? Sebenarnya kalau jujur ya, keterpaksaan dari teman-teman kelas juga. Betul, karena aku aslinya nggak mau ikut sih, tapi karena memang walas karena teman-teman menunjuk, jadi aku lakuin yang terbaik lah buat kelas juga. Saat audisi kemarin itu ngapain aja sih prosesnya? Yang pertama pas audisi pasti kita diseleksi. Nah seleksinya ini kita melalui wawancara. Setelah kita melalui wawancara, kan tadi awalnya kita banyak nih, kita diseleksi lagi jadi 10. Di 10 ini kita ada 6 cewek sama 4 cowok. Pasang-pasang itu? Enggak berpasang-pasangan yang ketemu dia. Terus abis kita diseleksi di top 10, barulah kita dikarantina selama 2 hari. Nah, ngomong karantina nih, itu tuh ilmu apa aja sih yang Ayu dapat dari selama masa karantina itu? Dan berapa waktu kira-kira karantina itu? Ya karantina tadi aku 2 hari. Jadi ilmu yang aku dapat itu pasti kita diajarin buat public speaking dulu lagi, terus manage waktunya juga, terus kita diajarin ini aku baru nih buat aku kayak catwalk gitu, terus sama ya gimana sih kita harus bersikap, gimana cara kita duduk seperti itu. Kayak manage. Betul. Dari ilmu yang Ayu dapat nih dari masa karantina, ada nggak sih kira-kira menurut Ayu ilmu yang sampai sekarang sulit untuk Ayu kuasai? Misalnya, gue kurang nih di bagian public speaking gue, atau di segi modeling mungkin gue kurang nih cara jalan gue kurang model gitu. Ada nggak? Pastinya ada, apalagi di sesi modeling itu karena baru beberapa tahun, tapi untuk yang lain-lainnya lancar-lancar aja sih selama ini. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Nah, tadi kan Ayu bilang karantinanya 2 hari nih, pasti ada dong momen-momen yang berharga dan momen yang penting. Nah, itu kira-kira tuh momen apa aja sih yang paling Ayu ingat selama masa karantina itu? Pastinya dari pemaparan materi dan juga yang aku ingat gimana kita sama teman-teman kita lain, kita pertama kali kayak kenalan satu sama lain, itu sih yang paling aku ingat banget sampai sekarang. Jadi nambah relasi ya? Betul. Luas deh. Saat penentuan juara mungkin ya. Sebelumnya mau tanya dulu, kalian ada juara gitu nggak, misalkan juara 1 juta ini, juara 2 juta ini, juta ini, itu ada nggak? Sebenarnya kita sejajar ya, Oh, sejajar. sejajar. Tapi ya mungkin lebih ke ikon ya, ikon kita pasti putra putrinya untuk bisa Negeri 12 Kota Bekasi. Jadi, apakah Ayu udah expect nih bakal masuk duta bahasa seperti sekarang ini? Atau emang dari awal Ayu ngincer yang lain, ngincer posisi yang lain maksudnya? Kalau dibilang dari awal aku mikir posisi lain,
belajar detail lingkungan atau sosial. Ya tapi berhubung waktu itu aku juga apa ya bakatnya itu aku belajar storytelling. Alhamdulillah aku pilih jadi duta bahasa. Mungkin rezekinya emang di duta bahasa kali ya. Gitu. Dari Ayu sendiri kan berarti nggak ada ekspektasi dong bakal lagi duta bahasa. Dan juga sih reaksi orang-orang sekitar Ayu dari orang terdekat atau mungkin orang tua Ayu pas tahu Ayu dipilih jadi duta bahasa. Pastinya mereka senang banget dan senang, apalagi teman-teman kelas ya, mereka benar-benar supportif banget, benar-benar mendukung aku banget. Sama orang tua pastinya dari awal juga mendukung aku gitu. Terus pas tahu aku jadi duta, mereka jadi bangga gitu. Kalau soal ranking 1 sampai 10 mungkin ya, dari pelaksanaan Grand Final Conference 2024 kemarin, kan seperti yang kita tahu acara kemarin kan digabung ya sama Disnatalis. Iya benar. Itu menurut Ayu gimana? Karena kan itu juga suatu berbeda ya dari pelaksanaan Grand Final sebelum Conference sebelumnya. Itu menurut Ayu gimana? Rating 1 sampai 10, 9. Tapi karena waktu kemarin itu cuacanya hujan, benar-benar wah dari pagi sampai sore kan hujan ya. Apalagi acara sebenarnya mulai dari setengah 8-an ya. Tapi baru pelaksana jam 9-an lewat lah. Tapi di situ kita benar-benar dipaksa kayak acara kan mau nggak mau harus tetap dijalanin kan. Itu kita catwalk, kita nampilin semua itu sama teman-teman kayak modern dance yang lain benar-benar apa ya hujan-hujanan di situ. Tapi itu seru banget sih, sama mungkin karena ini digabung sama Disnatalis jadi makin ramai aja gitu, sama antusias teman-teman yang lain. Walaupun kita hujan-hujanan tapi mereka antusiasnya tuh tinggi banget sih. Sekarang kan berarti Ayu udah punya jabatan nih di sekolah, jabatan duta bahasa. Itu tuh kesibukan Ayu apa aja sih selama menjadi duta bahasa itu? Pastinya sama dari yang lain juga kita pengen menjalani program-program sih yang belum apa ya belum terrealisasikan juga. Terus kalau misalnya kayak kemarin waktu ada hari Kartini, aku diminta untuk mengisi salah satu acara yang puisinya. Ya paling seperti itu sih kesibukannya. Sekarang Belum ada kesibukan yang lain. Oke, kalau soal chemistry nih, dengan Ayu dengan duta-duta yang lain, itu udah ada dan gimana cara Ayu untuk membangun sebuah chemistry? ya seperti yang aku bilang tadi, momen yang paling berkesan sama aku pas lagi di karantina 2 hari itu kan kita benar-benar sesi di mana kita perkenalan gitu secara sama yang lain. Dari situ udah mulai kebangun chemistry dengan beberapa yang lain. Abis karantina itu kan kita mau menampilkan pertunjukan lagi kan untuk 12 award-nya. Di situ kita kan latihan beberapa hari dan ketemu kita gimana sih cara kita ngebangun buat kita biar kompak, kita mengerti satu sama lain. Pasti kan ada yang apa ya egois atau gimana, tapi kita harus bisa saling menyikapinya itu. Sampai sekarang ya fine-fine aja dan chemistry udah masih gitu. Masalah manage waktu ini, gimana sih cara Ayu membagi waktu antara menjadi duta dan waktu Ayu untuk belajar? Pasti ada juga dong tugas-tugas dari sekolah atau mungkin ada les privat juga di luar sekolah. Kayak untuk les sampai di belum ada, tapi gimana aku manage waktunya itu buat planning lah ya. Misalnya kita mau ngadain apa, terus aku harus belajar di waktu kapan buat biar gak saling bentrok gitu. Jadi kita planning gitu, apa aja sih yang mau kita lakuin hari ini, besok atau seterusnya. Biar gak bentrok juga ya. Betul. Oke, selama Ayu menjabat di tahun udah berapa bulan? Sekitar 4 bulanan dari Februari. 3 bulan ya. Itu Ayu udah bertugas kemana aja sih? Entah di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Untuk saat ini baru satu, yaitu di dalam sekolah. Dan kemarin itu udah kayak tugas untuk mengisi acara di hari Kartini yang aku baca puisi. Masalah-masalah sekarang, kalau dari yang saya dan Zahra perhati itu kayaknya IG Instagram Putra Putri 12 Bekasi itu baru ada pasti yang angkatan kamu. Kira-kira tuh emang program kerja baru kalian atau emang program kerja sebelumnya yang belum terlaksana? Kalau
duta bahasa. Gimana kalau selama yang kelas di sana? Followers biasa aja sih, nggak ada yang naik gimana itu biasa aja. Kalau untuk DM nih, banyak gak yang kita follow gitu kan? Kalau ini kan nama Ayu kan jadi naik nih. Kalau ada kakak kelas ya kan. Kalau Ayu atau yang DM Ayu gitu. Mungkin kalau follow ya follow kayak nambahin teman relasi aja sih, kayak kayak DM gimana gitu, paling nambah teman lah ya. Kita lupain masalah sosmed. Sekarang aku mau nanya apa aja sih rintangan Ayu selama menjadi duta bahasa? Gimana Ayu cara melewatinya itu? Rintangannya mungkin dari program, karena kita benar-benar kita begitu, kita benar-benar mikirin program itu sendiri, kita berusaha membangun lah yang belum terbangun, kita melewatinya secara kita diskusi gimana sih baiknya juga ya. Setelah itu pasti dapat nih kayak kuncinya, oh kita harus gini, kita harus kayak gini, pasti harus dikomunikasikan dengan yang lain juga cara melewatinya. Kira-kira Ayu ada nggak sih keinginan buat 19 Bekasi? Kalau 19 Bekasi agak lebih kayak gimana, dan keinginan buat duta selanjutnya tuh kayak gimana tuh, ada nggak sih keinginan dari Ayu sendiri? Keinginan untuk sekolah sendiri, karena kita kan buat Instagram nih, kita pengen ini loh SMA Negeri 12 Kota Bekasi lebih dikenal lah oleh masyarakat luas juga. Terus kalau untuk the next kita yang lain, aku harap sebelum misal audisi kalian benar-benar mempersiapkan matang-matang, karena apa ya, ini kan bukan yang main-main ya, kita harus persiapin baik-baik, kita harus persiapin matang-matang supaya apa yang kalian inginkan itu bakalan tercapai dan kita ngejalaninnya juga gak terbebani. Soal persiapan, kira-kira harus ada nggak sih kita punya pengalaman di luar, entah di luar sekolah atau di dalam sekolah, yang pas SMP mungkin pernah jadi duta untuk menjadi duta seharusnya? Ya, kalau aku pribadi waktu SMP sih, aku pernah ikut organisasi OSIS pada OSIS, terus pernah ikut juga ada waktu itu namanya Gesit, aku jadi duta Gesit juga. Sama sekarang ini aku ngikutin forum anak untuk Kecamatan Bekasi Barat. Mungkin teman-teman yang mau ikut forum anak Kecamatan Bekasi Barat bisa banget kalian ikut forum anak. Kalau buat teman-teman yang nggak punya pengalaman dari SMP atau nggak punya posisi atau gimana, nggak apa-apa, tetap ikut duta, karena kita ini diseleksi melalui bukan karena kalian pengalaman kalian ini itu, tapi gimana kalian bisa membawa diri kalian, gimana kalian bisa mengekspresikan ini loh aku gitu. Dan halo. Oke, mungkin sudah sampai penghujung podcast. Kita sudahi dulu bincang-bincang kita Bersama duta bahasa. Bakalan ada segmen selanjutnya dengan bintang kamu yang bakal